Baiklah semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di sini kami akan mempresentasikan materi teori bahasa formal dan otomata. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri dulu, yaitu saya Yuda Idul Fitra dengan NIM 2255201039. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan materinya, yaitu apa itu teori bahasa formal dan otomata. Teori bahasa formal dan otomata ialah cabang ilmu komputer yang mempelajari model matematika yang digunakan untuk memahami konsep dasar komputasi. Fokusnya adalah pada bahasa formal, yaitu kumpulan simbol atau string yang disusun berdasarkan aturan tertentu, dan otomata model abstrak yang mempresentasikan cara kerja mesin atau sistem komputasi. Bahasa formal digunakan untuk mendeskripsikan tata cara mesin memproses data, sementara matematika untuk menguji dan membangun sistem tersebut. Studi ini menjadi dasar penting dalam pengembangan bahasa pemrograman, compiler, dan sistem otomasi lainnya. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baiklah, saya Catur Nurul Huda dengan NIM 2255201015 akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Yuda Idul Fitra sebelumnya. Di bagian kedua ini apa saja yang biasa menjadi materi. Yang menjadi materi dalam pembahasan kali ini itu yang pertama mestinya bahasa formal. Dalam bahasa formal ada alfabet dan string, juga ada grammar, klasifikasi bahasa. Nah, di dalam klasifikasi bahasa ini terdapat pula 4 kompleksitasnya. Pertama, bahasa regular, bahasa bebas konteks atau context free, bahasa sensitif konteks, dan terakhir bahasa yang terhitung. Yang kedua mestinya automata. Di dalam automata juga ada finite automata atau FA. Yang kedua push down automata atau PDA. Yang ketiga Turing machine, dan selanjutnya yang dibahas dalam materi ini itu relasi automata dan bahasa. Setiap jenis automata mampu mengenali jenis bahasa tertentu. Misalnya finite automata hanya dapat mengenali bahasa regular, sedangkan pushdown dapat mengenali bahasa bebas konteks. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, kompleksitas komputasi. Ini membahas sebuah evaluasi algoritma, batasan model komputasi, dan beberapa suatu masalah dapat diselesaikan oleh mesin tertentu. Pada segini aja bagian dari saya, akan dilanjutkan lebih lanjut oleh teman saya. Sekian. Nah, oke, selanjutnya di sini ada sekilas tentang materi yang dibahas dalam teori bahasa formal dan otomata. Oke, mari ya kita bahas satu-satu. Nah, pertama, apa itu teori bahasa formal? Nah, teori bahasa formal itu sebenarnya cuma cara kita buat definisiin bahasa dengan aturan-aturan tertentu. Nah, ini tuh bukan bahasa kayak bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa Meksiko atau bahasa Papua gitu, enggak. Nah, ini tuh bahasa khusus yang isinya tuh kumpulan simbol dan aturan bagaimana simbol itu boleh disusun. Nah, gampangnya nih, kayak untuk alfabet dalam teori bahasa formal tuh ada yang namanya alfabet. Alfabet itu apa? Nah, alfabet itu simbol dasar. Misalnya ada sebuah himpunan A sama B gitu. Nah, berarti kita cuma boleh pakai huruf A dan B. Selanjutnya ada string. Nah, string ini adalah rangkaian simbol. Contohnya kalau alfabetnya
A sama B, string yang valid atau yang betul tuh A, kemudian B atau AB atau AAAB atau ABAB gitu, dan seterusnya gitu. Kemudian ada bahasa. Nah, bahasa itu kumpulan string yang memenuhi aturan tertentu. Jadi kalau misalkan aturannya cuma boleh make huruf A lebih dari satu misalkan, nah maka bahasa itu bisa jadi AAA, AA, AAA gitu. Nah, bahasa formal ini penting banget nih, karena dia tuh jadi dasar untuk bahasa pemrograman kayak Python, Java, atau bahkan cara komputer ngerti lah perintah kita tuh apa. Nah, kemudian ada apa itu otomata. Nah, otomata tuh adalah mesinnya gitu. Bayangin kayak kita tuh robot yang tugasnya tuh memproses string sesuai aturan yang tadi udah kita bahas gitu. Nah, untuk jenis-jenis otomatanya tadi kan udah disebutin, yaitu finite automata atau mesin otomata terhingga. Nah, ini mesin paling simple. Dia tuh cuma bisa ngecek apakah suatu string itu sesuai dengan aturan atau enggak. Contohnya, nah misalkan ada mesin buat ngecek nih apakah inputan anda sekalian tuh email yang valid. Misalkan email yang valid tuh contohnya abc@gmail.com. Nah, jadi kalau misalkan dia tuh nggak sesuai sama aturan ya, dia nanti bakal tertolak. Dan kalau dia tuh memenuhi unsur-unsur misalkan @gmail.com-nya itu ada, jadi dia tuh bakal lolos atau approve gitu. Nah, untuk mesin otomata selanjutnya ada pushdown automata atau otomata dengan stack. Nah, ini lebih canggih karena dia tuh punya stack alias tempat penyimpanan sementara. Jadi dia tuh bisa ngerti hal-hal yang lebih kompleks nih, kayak struktur kalimat dalam kode pemrograman. Misalkan dia tuh bisa ngecek apakah dalam kode program kurung buka dan kurung tutup tuh sesuai. Jadi gak bisa ini doang gitu, harus ada tutupnya juga gitu. Kemudian ada Turing mesin. Nah, ini nih yang paling mantep nih. Mesin ini nih ibarat kayak otak dari semua komputer modern gitu. Dia bisa menyelesaikan hampir semua masalah lah, selama masalah itu bisa dihitung atau computable. Contohnya, jalanin algoritma buat cari rute tercepat di Google Maps. Nah, kemudian hubungan antara teori bahasa formal dan otomata itu gampangnya nih ya. Otomata itu adalah alat buat ngebaca atau ngejalanin bahasa formal. Nah, kalau bahasa lebih simpelnya regular language kita pakai finite automata. Kalau yang lebih kompleks atau context free language kita bisa pakai pushdown automata. Dan kalau yang super ribet gitu kita bisa pakai Turing language. Saya Randy Rapitra dengan NIM 2255201029 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu apa tujuan dari mata kuliah teori bahasa formal. Tujuan utama dari mata kuliah teori bahasa formal yang pertama, 1. Memahami dasar komputasi. Mahasiswa dapat memahami bagaimana mesin memproses data, batasan, dan kemampuan komputasi sistem. Yang kedua, mendesain sistem komputasi. Mahasiswa dilatih untuk mendesain dan menganalisis model komputasi sesuai kebutuhan sistem seperti automata untuk validasi input. Yang ketiga, penerapan matematika dalam komputasi. Memberikan kemampuan analisis formal dalam menyelesaikan masalah teknologi. Yang keempat, mendukung pengembangan teknologi. Contohnya membekali mahasiswa dengan konsep yang menjadi dasar dalam pengembangan sistem otomatis, pengenalan pola, dan teknologi canggih lainnya. Selanjutnya, contoh aplikasi teori bahasa formal dan otomata dalam dunia nyata. Yang pertama adalah pengembangan kompiler.
yaitu grammar bebas konteks digunakan untuk parsing bahasa pemrograman. Ubah kode sumber menjadi kode mesin yang dapat dijalankan. Yang kedua, analisis bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman modern dirancang menggunakan konsep bahasa formal, memastikan sintaks dan sinematiknya konsisten. Yang ketiga, sistem otomatis seperti chatbot, mesin pencari, dan pengenalan pola yang menggunakan finite automata untuk mencocokkan input dengan database. Baiklah, selanjutnya ialah contoh penerapan praktis yang menarik. Salah satu aplikasi menarik adalah pada mesin pencarian teks. Ketika Anda mengetik kata kunci, sistem menggunakan finite automata untuk mencocokkan pola input dengan string yang ada di database. Proses ini memungkinkan pencarian cepat dan efisien, terlepas dari ukuran data yang sangat besar. Contoh lainnya adalah dalam validasi format data, seperti memastikan format email atau nomor telepon menggunakan finite automata. Ini sangat penting dalam sistem modern untuk menjaga validitas data yang diterima. Kesimpulannya, teori bahasa formal dan otomata adalah fondasi yang sangat penting dalam ilmu komputer. Memahaminya membantu kita tidak hanya memahami mesin komputasi, tetapi juga merancang sistem yang efisien dan inovatif. Aplikasinya yang beragam, mulai dari compiler hingga pengenalan pola, menunjukkan perannya yang sangat signifikan dalam pengembangan teknologi modern. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami menyadari masih ada banyak kekurangan, baik dalam penyampaian maupun isi materi. Untuk itu, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.